bukti sinkronnya nggak ada. Terus ya, cara pemetaan kuarter, ya itu kamu jelaskan di metode. Ini kan semua kuarter. Umur geologinya kan kuarter, dan itu semua juga endapan produk vulkanik kan? Iya, Pak. Oke, terus kamu pasti ditanya oleh Bu Wiwi hasil, terus petrografinya. Lipatnya nggak, strukturnya nggak ada, ya udah kalau kamu memang nggak nemu, gimana cara menariknya juga susah. Sintrinya di situ ya. Oke. Bukannya sintrinya di bawah sini, kamu nariknya sintrin di mana nih? Oh ya, oke, benar itu ada 2. Oke, terus sintrin aja nggak apa-apa. Terus sejarah, Pak. petrografinya pasti ditanya kan? Oh, petro. Ya, Pak. Oke, petrografinya belum ada ya. Nanti tambahkan. Berarti minggu depan kamu tambahkan tuh. Petrografinya. Kamu Iya, kan Pak. suka ikut Belum. kolokium. Kalau kolokium kan Iya, Pak. Kalau Pak. Ya, nanti pas Ditambahin, Pak. iya, setelah stratigrafi itu ada petrografi dulu. Baru sejarah geologi kan? Iya, iya. Oke. Terus ya tadi bukti-bukti kamu ini belum mendukung adanya sinkrin, itu coba diterangkan lagi. Terus ya sama sejarah jangan lupa geologi. itu. Sejarah geologinya gimana? Kok tiba-tiba ke Pleistocene? Kan dari yang paling tua dulu, Pak. Oh, tidak Pleistocene. Terus ini di mana posisinya? Maksudnya Ini posisinya? di peta kamu kan nggak ada itu, nggak ada gunung api kan? Ilustrasi aja, Pak, maksudnya. Ya peta kamu berarti kalau petamu di mana, berarti kamu kotakin. Ini kamu coba-coba, kamu ngejelasin apa sih? Wah ini, kamu dulu pemetaan kelompoknya sama siapa? Anggi. Sama satu lagi? Bukan, pemetaan kelompok. Pemetaan kelompok. Oh, Karsam. Ya setelah itu kamu kan ada, oh nggak ada ya, kamu yang pemetaan. Ada kan pemetaan kelompok ya, Tan ya? Yang Karsam kan, Pak? Kalau nggak ada lagi, Pak. Langsung dari Karangsambung langsung ke pemetaan mandiri. Oke. Ya, oke. Ya kamu kan tak, oke. Terus kamu jelasin apa sih? Buat sejarah geologi itu, kamu terangkan lokasimu di sini maksudnya. Iya, ini ilustrasi aja, Pak. Iya, di sini, benar. Terus? Ini ilustrasi aja, Pak. Kalau ini endapan dari gunung api muda, gitu. Terus kemana? Coba terusin, selesaiin. Sabar, Pak. Melek. Sejarah geologinya juga mas. Terus abis ini apa? Terus next apa? Iya, Pak. Skip. Berat, Pak, laptopnya. Aduh. Udah selesai. Ada lagi, Pak, yang holosen. Bagaimana? Iya, nge-lag, Pak. Nah, yang ini, Pak. Pada kala holosen, kembali terjadi aktivitas vulkanik yang menyebabkan terendapkannya formasi KHV selaras di atas formasi KTI. Formasi KHV yang merupakan formasi hasil rombakan batuan yang berasal dari gunung yang ada di sekitar daerah telitian mengalami pengendapan dan menimpa formasi KTI. Formasi KHV yang berisikan litologi breksi, andesit, dan basalt. Terus? Ini mekanisme strukturnya pada kala holosen setelah pengendapan formasi KHV.
Masih dalam tahap pengendapan, fase kompresi datang dari arah barat sampai timur. Fase kompresi ini menyebabkan terbentuknya struktur lipatan dengan orientasi utara-selatan. Fase kompresi yang terus berlangsung kemudian membentuk Ya, kamu nggak usah lipatan baca sentris kalau dengan first copy bukan kayak gitu. Apa? Apa di regional kamu memang kompresinya terjadi di umur apa? Holosen. Iya, Pak. Coba mana regionalnya, mundur ke peta regional. Lagi regional. Masukin deh regional. Kamu masih banyak banget perbaikannya, belum runut, perbaiki lagi. Iya, Pak. Nah, ini mana buktinya di sini apa? Di sini, Pak. Iya, nah, kamu kan menyebutkan terjadinya di Holosen. Kamu cari bahwa ini kan nggak ada di sini zona subduksi bekerja di Sumatera, ini kan nggak bicara Iya, umum. iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti dimasukin, Pak. Nanti kamu cari rujukannya bahwa pada saat Holosen masih terjadi proses kompresi. Bicara dari sini dulu. Terus gunung apinya dari mana? Berarti di stratigrafi itu. Oh, iya. Bukan di regional. Di regional. Kamu kan tadi, kamu kalau ikut kuliahnya Pak Mamai, Pak Sumaryadi, itu kan menjelaskan cara pemetaan kuarter. Mereka bekerja di kuarter kan. Yang pemetaan gunung api itu. Nah, ini bukti gunung apinya mana di sini? Mundur berarti. Apa, Pak? Bukti gunung api. Mana ya? Masuk ke stratigrafi tadi berarti, Pak? Bukan, di regional. Berarti kamu di regionalnya itu ada cerita bahwa kamu di regionalnya menurut siapa sih? Menurut bukan deh. Ini Di Decosta ada gitu, nggak ada. Decosta itu kelamaan. Mana? Di sini nggak ada formasi Lampung. Iya. Iya, terus kamu pakai regionalnya punya siapa? Regional siapa acuannya? Regional. Nggak tahu, Pak. Kamu kan pakai peta geologi regional. Peta geologi regional siapa yang nulis di situ di peta geologi regionalnya? Oh, ini Pak. Aduh, ya Allah lupa. Mana sebelahnya Anggi? Anggi siapa Anggi? Peta geologi regionalnya Anggi. Ada Pak. Aduh, wow. Iya, kan di peta regional kamu tuh ada. Iya, ada Pak. Slide 8 itu nggak ada formasimu itu. Coba lihat slide 8. Iya, paham. Jadi nanti di slide 8, Pak. ya harus dimasukin. Karena kamu kan pertama kamu nentuin umur dari regional. Di regional kamu ini nggak ada formasi lampu. Iya. Itu yang ada formasi apa itu? Upper Palembang. Berarti ini nggak bisa dipakai. Iya. Oke, ini nggak bisa dipakai ya. Regionalnya ya, pakai yang ada. Paham. Di sini harus keluar formasi kamu, KTI sama KHP tadi. Di sini ya, Pak ya. Yang barusan. Nah, di situ itu harus ada KTI sama KHP. Pak. Ya. Berarti ini yang Amel kan pakai yang cekungan Sumatera Selatan kan, Mel? Iya. Harusnya kan yang lembar Tanjung Karang yang ada KTI sama KHP. Iya, paham. Iya, tentu siapa yang nulisnya? Regional. Bentar, Pak. Ya, kamu mapping regional. Itu mah sudah dihafal di luar kepala itu mah. Kamu kan pakai di situ, kamu bolak-balik. Oleh Andi Mangga, Pak. Oke lah, siapapun yang nulisnya. Tapi itu harus ada 1993. Ya.
Oke, Mel ya. Jadi ini Iya, harus Pak. nyambung ke Paham. sana. Semua tadi bukti strukturnya juga harus nyambung dari bab gambar 9. Iya. Ya. Karena pertama kamu tidak menentukan umur dari polsek kamu sendiri dari regional. Berarti acuannya harus di sini. Terus kedua itu kamu semua produk vulkanik. Berarti pendalami tentang pemetaan vulkanik. Bukan vulkanik. Iya, itu dasarnya kenapa sekarang semua setuju. Saya bilang tadi ITB, Unpad, UGM itu punya ahli geologi kuarter sekarang. Nah, itu kamu kan pernah saya ikut kuliah yang UGM, aduh siapa namanya itu dulu. Itu kan berbicara peta geologi kuarter kan. Sekarang kota-kota itu berkembang di kuarter. Ya, justru ya waktu kamu bilang bahwa saya tanya kan, kamu di mana kuarter semua? Oke, karena habis kuliah Pak Mama ya kan. Kamu ikut kuliah Pak Mama ikut, berarti kamu menyimak bagaimana teman-teman vulkanologi untuk aspek kebencanaan memang harus kuarter. Untuk BPPAK dan seterusnya. Di pertemuan apa namanya? Peluncuran seismotektonik Indonesia, itu kemarin juga orang sudah bicara kuarter. Dan itu sudah ada metodenya kayaknya. Saya juga nggak ngikutin. Itu yang kamu cari. Ya? Iya, Pak. Oke. Nah, minggu depan progresnya yang baik, yang benar ya, yang bagus ya. Setelah kamu rapi PPT-nya, baru saya mau baca. Kalau PPT-nya masih belum rapi, ya berarti saya dong yang ngerapiin tulisan kamu. Iya. Iya, Oke. Pak. Oke, rapikan dulu. Masa kayak gini-gini masih belum. Ini nanti baru mulai, apalagi kalau ada langsung udah mundur lagi aja. Ini tulisan-tulisan apa nih muncul nih? Content here. Iya, iya, Pak. Perlu Juga itu dihapus, udah Pak. sudah belum begitu slide kedua di stop suruh berhenti gitu kan. Ya. Iya, Pak. Oke. Ini perbaikan ini tadi ya, nyambung semua yang ada di strategi. Karena pertama tadi kamu tidak menemukan fosil karena memang kuarter, maka rujukan kamu harus kuat di sini. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum ya. Sekarang Anggi, kamu kan sebelahnya coba saya lihat. Tadi Anggi ganti ke Anggi dulu ya. Kamu kan bisa bareng berdua. Kamu kan bisa di Palembang kan? Sebelahan pula. Itu Pak, kan ini laptop adek karena PPT-nya tuh di laptop Anggi yang lagi dibenerin kan. Nah, cuman tadi hari Minggu tuh tempat benerin laptopnya. Jadi cuman draft Word aja Pak sama lampiran. Oh, Mau buat itu PPT susah lah. di Saya harus baca semua lah. Makanya PPT-nya dari kemarin kan dibilangin. PPT-nya disiapin. Pas sekarang ini kan kamu dalam posisi siap maju. Kalau PPT-nya sudah rapi, tulisannya masih sedikit acak-acakan, masih oke lah. Tapi kalau PPT masih acak-acakan, begitu maju, kamu begitu buka PPT, penguji bilang, ini belum siap maju, udah mundur lagi. Gitu. Kalau tulisannya masih kurang rapi, typo, ya paling kamu diomelin. Tapi kalau pertama kali kamu nggak punya PPT, itu sudah disuruh berhenti. PPT kamu nggak rapi, langsung disuruh ngulang. Sekarang tuh udah kayak gitu. Ya. Iya, Pak. Bukan apa-apa, dosen PSTG tinggal sedikit kalau pasti sekolah. Sekarang yang uji itu cuma saya, Pak Prof Edi, Bu Wiwi, Bu Eli, Bu Nani. Cuma tinggal berlima ngurusin berapa ratus mahasiswa gitu. Makanya kalau awal pertama nggak rapi, udah kita sepakat, udah mundur lagi aja, ngabisin waktu kita aja. Kira-kira gitu. Nah kalau kamu nggak ada PPT-nya, terus kita mau ngomong apa hari ini? Tadi tuh sempat buat sih Pak, mau buat di laptop ini, cuman fotonya kan nggak ada, maksudnya tuh di laptop itu. Terus, tapi tadi udah ngambil foto dari draftnya. Ya, ini yang lain masih nanti tuh ada Hervin, ada Tiara, ada Nabila, ada Padel. Kan masing-masing juga perlu waktu. Jadi kamu ketemu tuh udah siap semuanya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, minggu depan jangan kayak gini lagi ya. Iya. Kamu kayak mepet waktunya. Kan dibilangin September itu semua dosen sibuk harus buat SGF, hibah, ngajar awal semester. 18 itu ada masalah dengan kurikulumnya, tanya tuh tanya. Sampai kita harus rapat bermalam-malam gitu kan. Kira-kira itu. Nah, kamu dibiarin itu, maksud saya benar-benar dibaca satu-satu kalimatnya, dirapikan, disiapkan. Gitu. Ya.
Dan itu poinnya, kamu tuh karena kamu itu kuarter, maka kamu harus menjelaskan pemetaan kuarternya. Itu. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan, pasti dimarahin lagi. Itu. Dan Berarti kan, ya apa? Berarti jelasin di sejarah geologinya aja kali Pak ya? Bukan dari metodenya, Neng. Metodenya dulu. Metode pemetaan kamu kan berbeda dengan pemetaan yang lain. Kamu itu kan nggak pasti nggak nemu fosil karena pemetaan kamu ini kuarter. Semua orang udah tahu itu. Berarti metodenya tidak biasa. Bukan diayak. Begitu, oh ini pasti kuarter. Terus saya juga sudah sampaikan minimal ada struktur. Struktur cukup sinkron. Kalau memang buktinya nggak kuat, kayak Amel tadi, jangan dipaksain tiba-tiba jadi ada sesar dari kekar. Itu. Nah, yang dipetakan Anggi itu nggak dapet Pak lipatannya, cuman ada kekar. Nah, itu siap-siap dimarahin aja, udah. Gimana lagi? Saya udah bilang dari awal harus ada struktur. Padahal ya karena itu aturan PSDG yang berlaku sekarang. Kalau kamu, kan udah saya bilang sejak awal, paling harus ada struktur karena itu syaratnya mengetahui. Kecuali nanti ke depan kita akan dibagi couplingnya karena sekarang setiap prodi kan se-Indonesia ini harus menyusun, ada banyak lah poin yang sedang kita kerjasamakan, seismotektonik dan seterusnya. Untuk Sumatera harus selesai kita tetapkan. Oke, ya udah minggu depan lihat ya, tapi siap ya Anggi ya. Iya Pak, langsung PPT-nya. Tadi tuh PPT-nya dulu. Jadi PPT-nya selesai, PPT-nya rapi, baru kita bahas tulisannya. Kalau PPT-nya belum rapi, apalagi tulisannya. Udah, gitu aja. Oke. Ya? Ya, Pak. Oke. Kasih, Oke. Pak. Ya. Ya, kamu udah sebulan ternyata belum maju-maju juga. Iya, kemana aja. Oke. Oke, sekarang sebentar Herpin ya, saya mau nyapa dulu yang Ferli, ada yang ditanyakan ya? Atau udah siap? Udah daftar tuh Ferli sama Tania? Sudah daftar, Pak. Tapi masih ada yang mau... ditanyakan? Ada, Pak. Oke. Nah, kamu oke. Nanya apa? Itu, Pak. Bentar, Pak. Mau buka PPT. Oke, sambil masih... kamu buka. Iya, Pak. Nge-like laptop tadi, Pak. Oke, ini ada Atika sama Adel. Ada Tiara, mana tadi Tiara? Oh, Tiara keluar. Atika gimana progresnya? Sudah ngerjain sampai itu Pak, stratigrafi yang bagian granit. Yang paling tertua dulu. Belum masuk ke yang formasi Bani yang setelahnya. Bukan. Kamu tuh pertama peta lintasannya udah jadi belum? Sudah. Belum diperlihatkan kan? Ya belum Pak. Waktu itu yang pertama itu waktunya nggak cukup. Iya, sekarang udah. Kamu siapkan dulu yang mau diperlihatkan ya. Peta lintasannya selesai dulu. Hah? Peta lintasan udah selesai belum? Sudah. Iya, bisa kamu siapkan. Ferdi, kalau Ferdi udah siap, saya ke Ferdi dulu. Oh. Kamu nanti dipanggil lagi, langsung nampilin peta lintasan. Ferdi udah dibuka, langsung aja share kalau kamu sambil dulu. Baik, Pak. Nah, Kak Atika, terus Padel juga kemarin kan peta lintasannya mau selesai ya. Kalau Tiara sih udah, Tiara tuh kemarin tinggal struktur geologi ya. Oke, Ferdi, ya kenapa? Ini Pak, kan yang di formasi Tuhur sama formasi Tambang itu kan pengendapannya lumayan jauh Pak. Itu nggak masalah Pak? Ya nggak masalah. Kalau memang kenyataannya begitu, terus gimana? Ya itu ada hiatus kan memang tidak selaras kan? Ya, tapi kan itu kan umurnya pratersier tuh Pak. Dan ditemui di lapangan. Nah itu pengaruh
formasi tuhur tersingkap itu karena ada pengangkatan ya, Pak? Atau apa, Pak? Ya, kalau itu harus baca di regional aja. Tapi kalau baca-baca itu, Pak, itu ada pengaruh dari orogenesa pengangkatan, Pak. Nah, mungkin soalnya di formasi tuhur itu kan Perli ketemu struktur sesar itu, Pak. Apa itu pengaruhnya ya, Pak? Ya, itu pengaruhnya. Ya, salah satu pengaruh. Kalau itu bisa jadi apa ya? Iya, kalau kenapa muncul situ, kamu baca di regional. Kenapa muncul di situ? Lihat ke regional. Ya. Karena kita kan lihat kamu cuma 9x9 kan? Iya, Pak. Yang menyokong muncul yang segede ini gitu. Tuh. Kamu lihat di regionalnya kenapa dia muncul di situ formasi tuhur itu kan? Ya, itu lihat di regional. Makanya tadi seperti Amel sama Anggi. Lihat regionalnya. Regionalnya menentukan seperti apa. Sumbernya itu kan kita tidak bicara, kamu kan mengamati sebesar ini, tapi proses yang terjadi itu dalam satu cekungan yang besar. Kan itu. Itu. Ya. Jadi nggak masalah ya. Bahwa kamu pertama yang menentukan bahwa tuhur itu umurnya trias, itu kamu temukan dari regional kan? Betul, Pak. Karena kamu nggak dating kan, yang kamu temukan sawah tambang. Fosilnya kan sawah tambang, sama diambilin kan? Nggak, kalau fosil diambilin, Mbak. Oh, fosil diambilin, sawah tambang pun karena dia lingkungannya darat. Darat, Mbak. Sungai Teranyam. Ya, sungai Teranyam. Maka nggak ketemu kan, tapi dia mulnya berarti dari regional lagi kan? Ya, Pak. Ya, itu. Itu. Kalau masalah sejarah ya kamu lihat dari situ. Kenapa munculnya kamu nggak bisa lihat satu. Ya kamu 9x9 lah. Kan nggak tahu kenapa gaya yang bekerja dari mana. Kan? Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja, Pak. Oke, itu aja. Kamu jangan terlalu ragu-ragu. Kalau Atika sebelah mana? Kamu kan rombongan itu kan? Iya, Pak. Sama Atika, Pak. Atika sebelah mananya Perli? Arah utara, Pak. Iya, atas lagi, Pak. Tapi beda 9 km. Di atas Perli. Di atas Perli ada siapa sebelum Atika? Anugrah, Pak. Anugrah. Oke. Udah Anugrah baru Atika. Ya, nanti berarti atasmu coba. Oke, sekarang lihat yang Atika. Bukan lintasan, Pak. Iya. Lintasan dulu. Oke, ada keluar lagi ya? Iya, Pak. Sinyalnya lagi jelek ya. Oke. Muncul nggak, Pak? Belum. Bisa belum. Sekarang, Pak. Nah, udah, oke. Ini, Pak. Ini peta lintasan. Tabulasinya? Tabulasinya ini, Pak. Oke, berapa titik? Atika ambil 99, Pak. Oke, 100 itu. Itu, Pak, ada salah satu angka yang kelompat. Oke. Terus? Lintasan udah. Geomorfologinya udah? Udah. Mana? Oh, itu ya, 2 ya. Ini, Pak. Oke. 2 poin itu udah, itu ya paling utama dulu. Terus sekarang sedang mengerjakan draft. Sampel paleontologi sama petrografinya sudah? Belum, Pak. Petro belum, Paleon masih jalan. Tapi juga Atika tuh kendalanya tuh umur ini apa Paleon fosil yang ada umurnya itu nggak ada, Pak. Fosil lingkungan pengendapan semua. Nggak ada tuh, nggak ketemu atau? Kayaknya tuh nggak ketemu, Pak. Soalnya tuh formasi apa? Itu Ombilin Berani sama Sangkarewang. Ombilin berarti harus mestinya ketemu kan?
Om Bilin cuman yang fosil lingkungan pengendapannya aja, Pak, yang dapat. Tapi udah selesai. Yang fotonya udah, Pak, tinggal di nama-namain. Nama-namanya juga lama tanya-tanya. Iya. Tinggal di nama-namanya lama, nama-namanya itu. Belum nanti kamu ketemu Bu El. Jadi, oke. Gini, kamu berarti fosilnya belum, petrografinya belum. Saya tanya udah dapat atau gimana posisinya? Apa? Sayatan. Sayatan udah. Udah di saya atau analisa? Udah. Baru analisanya tuh kayak yang sedikit-sedikit, Pak. Kayak apa? Ini batuannya ini, kayak nentuin berapa persen isi di dalamnya itu belum. Wah, berarti di lintasannya di mana? Posisi Yang disayat. di B aja, di lampiran B. Yang sayat di mana aja? Oh, belum di. Oh, ini yang sayatan, Pak, yang granit. Struktur. Terus? Oh, belum, Pak. Kayaknya tuh salah simpen. Kalau ituannya itu di sayatannya tuh saya ambil yang di sini, Pak. Yang di sekitar sini, yang masih segar. Soalnya yang di situ tuh granitnya tuh udah lapuk semua, Pak. Udah kayak bener-bener bisa diremes, terus kayak udah jadi tanah gitu. Iya, kalau itu saya nggak akan nanya. Itu kan kamu sudah diajari cara mengambil batuan untuk keperluan sayatan, ya. Saya nggak akan mendiskusikan itu. Kamu udah tahu teorinya. Tinggal saya tanya aja, kamu ngambil sayatannya di mana, berapa titik, bagaimana hasilnya. Itu. Kalau untuk granit di antara LP 60 dengan 61, Pak. Kalau untuk Sudah Sangkarewa belum? Itu dulu, sudah belum? sudah disayat. Sudah disayat. Terus kalau untuk yang batu serpihnya yang di Sangkarewang di LP 30. Oke, sudah disayat. Udah. Terus? Kalau untuk batu pasirnya juga udah, Pak. Itu di LP 28. 28 ini serpi. Ya, tapi itu ini, Pak. Itulah yang apa? Ada dua, Pak. Ada yang batu pasir sisipan dengan serpih. Ada yang batu pasir kuarsa doang. Ya, itu kalau kamu bilang seperti itu, kamu lihat nih. Cara baca orang tuh nanya akan begini. Ini gambarnya 28 itu batu serpih formasi Sangkarewang. Ini lihat gambarmu ini. Iya. Nih. Terus tadi kamu bilang pasir diambil di sini ya. Jadi pertanyaan. Kalau memang di sini ada dua, berarti kamu kasih litologinya gambarnya berbeda. Oke, ya. Terus yang batu pasir kuarsa Sangkarewangnya juga diambil di sini, Pak, di LP 1. Di LP 2. Di LP 2. LP 1 apa 2? LP 2, Pak. Oke. Terus untuk satu lagi ada Om Bilin belum diambil juga? Om Bilin juga diambil, Pak. Untuk konglomeratnya yang formasi berani ambilnya di LP 68. Oke, berarti kamu ambil bongkahnya untuk tahu. Ya. Terus untuk formasi berani yang batu pasirnya itu ambilnya di LP 66, Pak. Salah, 49. Tuh, itu kamu kalau kayak gitu itu buat penguji nggak yakin nih ngambilnya. Harus yakin kamu ketika ini kan daerah pengetahuan kamu ya, ketika kamu menjelaskan itu kamu harus yakin di mana kamu ngambil data, di mana kamu untuk Paleon, di mana kamu untuk Petro, itu kamu harus firm, ya. Begitu kamu berubah itu ya bisa jadi ditanya, gitu kan. Oke, berarti petrografi udah, paleontologi sudah. Nah ini kan saya bilang tadi, kamu kan perlu approval, ya. Karena gini, saya nggak mau yang saatnya Bu Wiwi sama Bu Eli. Padahal kamu baru ngirim hari ini,
terus karena ada daftar, kamu tiba-tiba bilang kamu sudah ngirim lama. Itu nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kamu selesaiin dulu, karena nanti kamu ngantri itu, kena antrian. Iya, Pak. Ya, petrografi sama paleontologi. Kamu selesaiin dulu itu sekarang. Jadi minggu depan itu saya pastikan itu sudah selesai. Udah selesai, maksudnya itu sudah beserta Sudah SCC. dapat surat dari Bu Eli berapa lama? Oh, oke. Sama Bu Wiwi. Nah, Itu tanya Perli itu, berapa lama kemarin Perli? Tanya Tania. Itu bisa 2 minggu. Tapi kalau kamu sudah kirim ke Bu Wiwi, sudah kirim ke Bu Eli, kamu kembali mengerjakan ini. baik, Pak. Jadi target kamu pertama itu petrologi sama paleontologi, itu kamu kirim minggu depan tuh kamu sudah kirim. Saya pastikan ya. Berarti Itu. minggu depan tuh itu apa konfirmasi dari Bu Eli sama Bu Wiwi-nya? Enggak, kamu kirim dulu, bukti kamu kirim karena Bu Eli juga perlu waktu sekitar 3 atau 4 hari. Oke, Pak. Jadi kamu menunjukkan sudah dikirim ke Bu Eli sama Bu Wiwi. Oke, siap, Pak. Nah, kamu sambil begitu kamu kirim, kamu lanjut lagi ke sini mengerjakan ininya. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, karena itu yang paling penting. Kamu kan fotonya aja belum kan? Apa, Pak? Foto. Fotonya sudah, Pak. Ya, berarti kamu kan mesti ngerapiin tadi fotonya disebutnya. Belum itu kan perlu ada formatnya juga kan? Iya, Pak. Ya, sekarang belum diperlihatkan. Jadi tahapannya itu data lapangan seperti ini, peta lintasan, petrografi, paleontologi selesai. Kalau peta geontologi kan sebelum berangkat bisa kamu kerjakan. Setelah itu kamu kirim, kamu baru lanjut dengan yang lainnya. Siapa? Ya, mulai dari struktur. Pertama stratigrafi dulu kan, stratigrafi ya. Karena gini, logika aja, stratigrafi itu disusun setelah paleontologi sama petrografinya selesai. Kan gitu logikanya. Baru kamu susun stratigrafi, kan? Ini kamu susun stratigrafi, paleon sama petrografinya belum. Ujung-ujungnya si paleon sama petrografinya disesuaikan dengan yang kamu susun. Kan nggak gitu secara logika betul. Logika yang betul itu, petrografi, paleontologi selesai, kamu nyusun stratigrafi. Karena itu konten dari paleon dan stratigrafi adalah petrologi dan paleontologi. Disebut lingkungan pengendapan A, dan itu dari 2 hal itu. Diagenesisnya, baru kamu nyusun urutan stratigrafi. Setelah stratigrafi yang selesai, kamu melihat ternyata ada yang tidak klop, berarti kamu bicara struktur geologi. Itu runut mapping itu seperti itu. Itu mode standar. Ya. Jadi kalau kamu belum petrografi, kamu nyusun stratigrafi, jadi ditanya-tanya, ini kamu nyesuaiin stratigrafi. Nantinya, loh ini kok harusnya ini, kamu ganti. Oh pindahin lokasinya, ini nggak di sini, pindahin ke sini. Gitu. Nggak gitu, karena kita log dulu dari petrografi. Pertama kita log dari peta lintasan. Peta lintasan oke, log dengan paleontologi dan petrografi. Dari situlah clear. Oh ini mana Hasbi itu? Kayak Hasbi kan bingung. Kayaknya sebelah atas, Pak. Kayaknya sebelah bawah. Hasbi ya. Ya, Perli ingat kan? Kok di situ muncul granit, di sini muncul andesit. Terus tiba-tiba dia udah kadung narik andesit kalau nggak salah. Terus digeser. Karena itu saya tahu, saya udah berkali-kali petrografi kamu selesaikan dulu. Mau pastikan bahwa kamu mengambil data yang benar, ya. Benar ya, datanya benar di lokasi yang tepat. Oke, jadi kamu minggu depan kamu melaporkan sudah kirim ke Bu Eli, gimana progresnya, ya? Siapa? Oke. Makasih, Pak. Oke ya. Ya, ada kendala lagi? Udah nggak ada kendala kan? Sebenarnya tuh masih jauh sih Pak tentang struktur, tapi etika tuh udah kayak bingungnya tuh dari sekarang. Ya, itu nanti setelah itu selesai, ya. Setelah itu selesai dulu. Kamu ini selalu berpikir karena kamu tidak berurutan, ya. Jadi kamu berurutan, riset itu samplingnya tepat, datanya benar, baru kamu bisa rekonstruksi. Kenapa regulannya begini? Tapi pasti bahwa kamu ngambil lokasi itu, misalkan kamu sayat di lokasi 60, tapi kamu nggak yakin dari lokasi titik 60. Itu berbeda kondisinya.
Struktur nanti belakangan. Kalau itu udah selesai, urutannya gitu. Jadi struktur itu digambarkan ketika bukti stratigrafinya berbeda. Secara teori harusnya datar. Tiba-tiba di sebelah sana nggak datar, berarti ada struktur. Kan itu. Gitu. Jadi data ada satu, makanya kenapa dalam pembahasan pemetaan geologi mulai dari stratigrafi. Ya kan teori bumi teori James Sutton kan yang datar itu kan. Hukum stratigrafi. Umur di atas lebih muda daripada yang di bawahnya. Itu kan stratigrafi begitu umurnya kan. Terus tiba-tiba dari stratigrafi kamu, dari uji paleontologi kamu, loh kok ini di atas tapi lebih tua. Berarti ada proses pembalikan dan belajar struktur. Gitu. Tapi pastikan dulu kenapa perlu MS. Kan gitu. MS itu stratigrafi itu akan lebih kecil lagi. Urutannya itu. Jadi jangan tanya ke depan dulu sebelum selesai. Karena kalau tanya kamu pikir ke depan, itu yang dipikir meraba-raba. Gitu. Ya. Oke, selesai dulu petrografi dan paleontologi. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Adel, kamu mau lapor apa? Kemarin paper masih nulis juga kan ya? Mapping, kalau sini mapping. Hari ini bahas mapping kita. Iya, Pak. Untuk paper dibahas di hari lain. Nanti ini saya setiap hari. Ketemu Tania, ketemu Tiara, terus di Tiba, ketemu siapa di pengabdian. Oke. Iya, Pak. Belum lagi itu Tania, banyak banget itu. Kamu mau bahas apa, Del? Pemetaan, sekarang sedih pemetaan. Gimana mapping kamu? Kamu mau kemarin kan katanya mau belajar paralel ya antara mapping dan paper. Ya, Pak. Ini saya share mapping, Pak. Ya. Sekarang Lintasannya. mapping ya. Nanti untuk paper saya atur lagi waktunya di hari ini. Saya lagi coba usahakan kalau nggak Rabu, Kamis, karena Kamis mulai minggu depan itu full beberapa mata kuliah saya udah mulai masuk aja. Masuk, Pak. Oke, nah ini betul. Ini lintasan ya, Del. Iya, Pak. Satu aja, oke. Ya. Udah selesai ya. Ini yang benar itu kotak apa gini sih? Saya kadang bingung. Ada yang bulat, ada yang kotak, kan nggak ada standarnya. Apa sah-sah aja, kalau sah-sah saya. Iya, Pak. Saya ikut apa ya, yang kalau zaman almarhum itu kan bentuknya lebih abstrak itu kan, Pak ya. Bentukannya ngikutin pola. Nah, terus ini ngikutin, tapi kemarin itu sempat kasih juga kan lintasan kasarnya itu kan kotak. Ya, beliau kemarin oke-oke aja sih. Jadi lanjut aja makin ini. Ya udah, maksudnya nanti daripada kamu pas kolokium ditanya kotak dan bulat, saya sih nggak substansi, tapi kalau ada standarnya kamu cek lagi aja ya. Oh yang iya, terakhir Pak. Ya, karena tadi saya lihat bulat semua ada. Oh iya ya, Pak ya, rombongan apa saya ganti jadi Pak ya. Iya, kamu itu kan ini kan teknis aja ya, kamu tinggal buatin bulat aja kan. Nggak Jadi susah ganti kan? lagi Pak ya. Apa? Oh, itu dapat. Ganti lagi saya ya Pak. Iya, kamu cek dulu. Saya ngikuti. Oke, Pak. Vin, kamu kemarin kotak bulat, Vin. Kayaknya keluar. Bulat sih Pak, kalau lihat-lihat itu Pak. Bulat. Makanya dari tadi saya bulat, terus saya kemarin uji yang siapa itu bulat juga gitu. Ya. Gini Del, masalahnya sebetulnya kayak sepele ya, tapi itu nanti kamu bisa jadi dipertanyakan. Nah, kita berusaha yang seperti itu nggak usah jadi bahan pertanyaan. Oke, ya ini tinggal buat ini aja kan, nggak lama lah. Terus, gimana? Finding kamu gimana, Fine? Ya, ini kalau untuk ini sih, kalau sebenarnya masih ada yang membingungkan, Pak.
karena kan saya juga banyak sebenarnya sampel petrografinya ini saya ambil kan. Cuman pas untuk penamaan kayak di tabulasi ya dapatnya cuman ini gitu kan, kayak batu pasir, formasi lemau gitu kan, formasi lemau, batu pasir, terus batu pasir sebelat, lanau dan lain-lainnya ini baru dapat ini. Cuman bingung nanti tuh pas di petrografi kan banyak sampelnya, sedangkan litologi di peta lintasan adanya cuma segini gitu. Oh, ya kan itu bisa satu ya. Pasir sendiri kan ada apa? Arkos, ada banyak kan? Nah, itu kan hubungannya harusnya terkait Kalau dengan kasus saya tuh Pak, ya, kalau kasus saya tuh Pak, modelannya tuh karbonatan, lemau, sama pasir lemau aja Pak. Jadi di lapangan itu atan sama yang karbonatan. Berarti masukin aja dua-duanya Pak di lintasan itu. Iya. Iya gini, Kak. Poinnya gini, kamu pertama saya tanya, kamu sudah berarti kamu udah mengirim sayatan kan? Kalau sayatan sudah buat, tapi belum saya kirim Pak. Mau difixkan dulu kan maksud saya tuh. Iya, enggak maksud saya kamu sudah analisa sayatan, sudah disayat sampelnya kan? Sudah. Sudah berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya, kalau saya analisis itu kemarin ada 11. Yang kamu analisis 11, oke. Iya, analisis 11. Terus tuh kalau dilihat di tabulasi dan lintasannya ini, ya mungkin kayaknya bakal ada pengurangan gitu Pak. Maka ambil yang kritisnya aja, yang masuk aja di peta lintasan atau gimana Pak? Tetap kirim aja itu. Kan 11 itu di dalam peta ini semua. 11 itu kan kamu kalau salah geser couplingnya kan? Iya. Yang ada di dalam peta ini ada berapa sampel? Ini ada, kalau ini 7 Pak, kalau di lintasan ini keterangannya. Iya, berarti kamu sekarang kan menggunakan 7. Jadi gini, kan yang dibahas di dalam pemetaan itu adalah sayatan yang ada di lokasi pemetaan. Ya. Misalkan tadinya varian sebelah kanan. Kalau di kanan ada 4 ya. Jadi misalnya gini. Misalnya gini. Gini tadinya kan? Ya. Yang ini ada 4 ya. Ini 7 gitu kan? Misal, yang kita bicarakan sekarang yang ini udah kita nggak pakai lagi. Oh iya ya. Oke, ya. Berarti ada 7 untuk petro grafi. Terus untuk paleonnya? Belum Pak, masih ini. Masih on progress Pak untuk paleon. Nah, itu karena itu juga kita coba strict dengan pola mapping ya. Petrografi kemudian paleon. Nah, yang ya itu kita ikutin aja pola mapping seperti itu. Gimana lokasinya? Jadi kalau misalkan nanti kan pada analisa tuh dapat persetujuan Bu Wiwi, oke, kita diskusikan hasilnya seperti apa. Berarti minggu ini untuk mapping petrografinya bisa selesai ya? Bisa dikirim ke Bu Wiwi maksudnya. Halo deh. Kemana padelnya? Putus. Kayaknya iya, Pak. Oke. Siapa namanya? Tiara kayaknya udah selesai mappingnya jadi Tan ya? Tiara itu sekarang lagi coba tampang sama rapiin draft, Pak. Untuk peta geologinya nggak jauh beda sama riset, Pak. Oke, yang ke itu ya. Jadi udah sebetulnya saya lihat dia upload PPT pemetaannya. Dia maksudnya mau
kan masih bisa sampai besok siang. Sampai jam 12 tuh kalau memang, kalau kemarin dia belum sejarah geologinya, saya lihat draftnya belum sejarah geologinya. Caranya nggak ada ya? Coba dicek Nggak ada ya. Pak, sinyalnya jelek, hilang-hilangan. Iya. Nah, kalau memang ready, bisa daftar besok, bisa daftar karena dia sebetulnya isinya udah oke. Kemarin ada beberapa yang itu kan, yang masih ragu-ragu dia di strukturnya kan. Ntar disampaikan sama Tiara, Pak. Ya, persyaratannya langsung aja diatur. Ya kalau nggak keburu besok ya begitu langsung daftar aja. Ya. Mana Fadel? Halo, tuh Fadel ada lagi tuh. Ya Pak, halo Pak. Maaf Pak, sinyal sedang bermasalah. Hujan Pak. Ya. Gimana ya tadi? Jadi Ini itu Pak. kamu biar nggak, karena mahasiswa itu kadang-kadang gini. Lagi ngerjain ini kebayang yang sana, dia ini kebayang sana enggak. Mapping itu sudah ada tata caranya. Lintasan selesai, petrografi selesai, paleontologi selesai, baru stratigrafi. Itu aja. Ya. Pak. Ya. Ya Pak. Oke, jadi kamu usahakan, bagi kamu kan kampus Palembang, mesti ngurus fosil. Tapi bisa kan di Palembang kan? Kalau orangnya yang 18 ini kadang susah dihubungin Pak. Tapi kalau untuk angkatan 17-nya itu si Hasan kan. Saya biasa ngomongin si Hasan. Si Hasannya kan sedang ada project Pak bersama itu dinas itu kan, yang rombongan Patsip. Udah pulang ah? Belum Pak, anak studio itu. Anak studio belum Pak, belum selesai. Oh, itu di situ Iya. ngerjainnya tahu saya di deadline. Iya. Masih kejar deadline. Jadi Pak, yang ini kan kalau paling ya ngikut-ngikut kan, kalau misalkan temen ke Layo kan ikut berarti biasanya gitu kan. Ya. 18 ini siapa sih asistennya? Asistennya kalau tidak salah itu siapa? Fadli Palembang itu Pak, yang angkatan 18 itu. Terus siapa lagi ya? Kalau baru itu Pak yang ingat. Alisa ini kayaknya ada di Palembang, cuman jarang juga ini, enggak ini juga, ada aktif juga nih waktu dikabarin itu. Oke. Ya udah, berarti yang penting enggak, maksudnya kamu bisa ini sendiri kan sebelum kamu penamaan kan? Ya Pak, nanti tinggal saya moto dan belajar lagi itu kan? Iya Pak. Iya, pokoknya intinya selesai dulu petrografi sama paleontologi, baru stratigrafi selesai, baru struktur biologi. Itu urutannya. Itu urutan mapping itu seperti itu. Iya Pak. Ya. Jadi nanti ditanya, oh ini dari mana data seterusnya. Oke. Ya. Oke, karena Padel sama Atika ini kan belum punya publikasi nih, masih berat. Jadi nanti agak sedikit ekstra nih. Ya, Fairly kemarin sudah terselamatkan dengan APOR ya. Fairly juga hilang ya sinyalnya. Okay. Iya Pak, sudah APOR Pak. Ya udahlah. Ikut APOR juga boleh Pak. Padanya malah makin lama makin turun dah. Ya bukan Pak, perlu lulus gitu. Oke. Ya kamu datanya segitu banyak disampaikan di APOR ya sesuatu ya. Makanya kemarin saya coba ke Seattle, kamu kemarin ngerjain mana dulu gitu. Iya, jadi APOR masih ada sampai akhir Oktober dan. Ya, tapi saya lihat kan? Di tanggal 11 Pak pengumpulan papernya 11 Oktober. Enggak, kemarin dari itu katanya sampai akhir Oktober kata. Akhir Oktober. Saya lihat di ininya Pak, brosur. Nggak tahu lah ya nanti lah. Tapi kan saya juga nulis itu apa rombongan Bu Wiwi yang pengabdian itu nulis di situ. Tanya si Olvi coba. Iya Pak, jadi bimbang Pak karena paper itu. Atau saya ganti lagi gitu kan? Ya udah, makanya gini. Kamu itu kan gini. Kamu nggak bisa maju kalau nggak punya paper. Tapi kamu juga nggak bisa maju kalau belum selesai pemetaan. Kan gitu. Iya. Jadi harus ngerjainnya paralel tuh mau nggak mau kan. Gitu.
Ya. Baik Pak, gitu dulu Pak. Oke. Ya, Izin jadi Pak itu ya, selesai Pak. dulu ya untuk Ya. mapping, kamu selesaiin itu dulu dokumen itu ya. Oh ya Pak, baik Pak. Nanti di progres tepatnya Pak. Ya. Untuk paper nanti minggu depan kamu kan udah ngisi situ kan. Saya biasanya setelah kamu masukin di online itu saya akan cek all paper yang ini, nanti saya ya dikit-dikit dibantu nulis merapikan gitu ya. Kayak kemarin kan siapa? Fairly juga yang penting jadi dulu kan datanya, terus sudah punya gambaran baru selesai mappingnya. Oh iya Pak. Ya. Baik Pak. Oke, Atika juga belum tuh nanti. Tapi selesai dulu. Jadi untuk paper nanti ada hari tersendiri ya. Jadi yang belum paper itu Atika sama itu ada lagi pertemuannya. Baik Pak, baik Pak. Nanti Fairly juga diundang untuk ini ya, Fair. Ya. Jadi saya ini ada meeting pengabdian, meeting hibah, terus pembimbingan, terus paper, terus riset sama Pak Steve, terus hampir tiap hari ini Zoom kayak ini. Makanya kalau kamu nggak ada progres, akan lebih lama prosesnya. Baik Pak. Oke. Nah sekarang satu lagi nih terakhir nih, Hervin. Iya Pak. Nah kamu sekarang mau report apa? Saya belum sempat baca lah minggu ini banyak banget. Oh iya Pak. Ya yang pertama yang saya mau report untuk pemetaan sudah di ACC Bu Nani Pak. Oke, sudah selesai ya? Ya udah selesai untuk pemetaan. Hmm. Sekarang untuk pengerjaan tugas akhir Pak saya Pak. Itu sudah, kalau untuk draft sudah sampai hasil Pak. Oke. Nah kamu sambil jalan buat PPT-nya. Jadi yang kita diskusikan PPT-nya ya. Oh iya Pak. Untuk PPT-nya belum saya buat Pak. Oke. Dari draft ada masalah apa? Kamu kan tinggal finishing yang waktu itu kan? Iya Pak. Permasalahannya mungkin untuk menggabungkan indikator-indikator untuk kekeringannya Pak di Pali. Oh, untuk di petanya ya? Iya, yang per desa Pak. Oke, kamu harus per desa kan buat terakhirnya. Iya. Terus kendalanya mungkin untuk menggabungkan indikatornya Pak, seperti jumlah penduduk per desanya, indikator seperti indikator porositas akuifer gitu Pak. Untuk penentuan kelas kekeringan Pak. Oh. Iya. Kamu bisa liatin apa sekarang? GIS-nya atau apa nih? Draft-nya boleh Pak? Draft-nya boleh. Ya, kamu kalau teknik overlay, ya itu yang sedang saya kerjakan dengan itu. Ini Pak, untuk drop. Oke, kamu ngambil semua satu kali ya, oke, terus? Nah, ini untuk ini keadaan geologinya Pak, kemiringan lereng, peta geologi. Ini untuk das lematang pada Pali Pak. Ini peta dasnya. Ini yang ya prosesnya kan dari pasti pernah buat terus. Iya Pak. Yang selanjutnya ini densitas drainase Pak, yang kerapatan. Itu Tania udah buat itu caranya. Ya Pak. Kamu bisa discuss ya. Ya kan kita buat sama kan ini. Iya kan. Density. Iya Pak. Itu salah terjemah Inggrisnya. Bukan line density, drainage density. Gimana Pak? Itu drainage, bukan line density. Oh iya Pak. Itu ada caranya tuh, Tania udah buat itu. Itu udah lagi dibuat modulnya malah. Ya, bagian drainage Tiara Pak. Oh iya Tiara ya. Ya pokoknya saya lupa siapa waktu itu ya. Yang kemarin kita diskusi ini minggu lalu. Kalau ini Pak, kalau untuk klasifikasi drainasenya dari Saban nih Pak, masih Pak? Ya, ada yang lebih baru sebetulnya. Kemarin itu siapa? Ergis itu siapa, Tan? Gini,
kamu untuk ini ya, untuk buat detail itu kita sekarang pakai 17 parameter. Kalau di sini nggak 17 kan? Iya, Pak. Dari density terus. Ini dari density nanti tanya ke Tania atau ke Tiara. Iya, Tiara, ini Tiara yang buat. Terus? Terus ini porositas, Pak, yang sama porositas ya udah dari pasti kan. Kayak dari report saya aja pakai lagi nggak apa-apa. Ini untuk aquifer ya, Pak, dari SDM, Pak, overlay-nya. Ya. Terus? Ya, dengan ini peta hidrogeologinya, Pak, di overlay. Ya. Cuma masalahnya ini kan bukan SHP ini kan? Sudah, oh iya, belum rasanya, Pak. Iya, itu kamu mesti buat untuk operasi kan kamu mesti buat ini kan, mesti buat dalam bentuk SHP kan? Iya, Pak. Ya. Tapi klasifikasinya sudah ada di bawah kan? Sudah, Pak. Ya, kamu tinggal mendigitasi lah ya. Ya, ini sudah didijit, Pak, tapi melalui Corel, Pak, saya kemarin digit. Ya nggak bisa harus SHP karena overlay itu harus SHP tuh tanya-tanya tuh. Kalau Corel itu kan CDR filenya, itu nggak bisa di overlay. Jadi kamu harus shift dulu ke dalam bentuk filenya SHP. Ya baik, Pak. Oke, terus untuk ini infiltrasi ya, Pak, pembukaan lahan, pola ruang. Ya, ini udah juga ada kan petanya? Ada. Ya, ini ada. Dari overlay dari yang paling dalam angka itu, Pak. Ya. Ini SHP filenya ya? SHP, Pak. Ya, terus curah hujan terakhir kan? Ya, curah hujan. Ya, oke, nanti ini bisa dilihat. Ini kan udah dibuat grafik. Ya, grafiknya, oke. Untuk yang di peta curah hujan itu kan, Pak, 12 bulan itu kan, Pak. Kalau untuk di draftnya saya tampilkan yang bulan 1 bulan saja, itu nggak apa-apa, Pak. Misalnya ini September. Iya. Yang paling kering kan? Ya, yang paling kering. Terus? Kalau yang paling kering bulan Juni atau Juli, Pak, kalau nggak salah. Tapi yang saya tampilkan di draft September. Ya, nanti kamu tampilkan yang paling kering. Oh iya. Ya, karena kamu bicara kekeringan kan? Jadi kalau untuk peta yang seluruh curah hujan itu dilampirkan saja, Pak? Dilampirkan saja, di sini ambil yang paling kering. Oh iya, Pak. Oke. Terus kalau sudah curah hujan langsung masuk ke kekeringan, Pak, dengan indikator-indikatornya tadi, Pak. Baru sampai sini, Pak. Saya baru membuat SHP untuk desa di Pali, Pak. Oke. Ya. Iya. Nanti kan cara DNA diambil dari sana ya. DNA itu dari Tania ya. Iya, Pak. Ya. Tiara. Pak, pokoknya itu dua itulah yang lagi buat. Oke. Ya, terus berproses ya. Nanti ya, kamu Pak, kalau mau ikut berarti tadi siapa ya? Siapa lagi tadi? Oh, penulisan ada harinya. Kamu kan paper udah ya, cukup itu. Untuk ini DNA density nanti bisa diskusi di hari kalau saya diskusi ada kemarin belum udah bahas ya. Ada juga di YouTube itu bisa dilihat ya. Kemarin dari density dan seterusnya. Ya. So, kalau masih bingung ya bisa tanya Tiara atau Tania. Ya, Pak. Oke. Izin bertanya juga, Pak. Oke. Untuk syarat sidang ini kan, Pak, saya minggu kemarin ketemu Pak Yogi, Pak, untuk bebas sopile, Pak ya. Nah, itu ada 3 folder, itu draft, lampiran, sama publikasi, Pak. Nah, untuk yang publikasi ini saya belum punya buktinya, Pak. Untuk bukti proceedingnya, Pak. Proceedingnya udah saya kirim ke Palembang, ke Pak Steve. Itu bisa di copy aja di situ. Sama Pak Steve, berarti menghubungi Pak Steve dulu, Pak ya? Ya, itu bukunya udah disimpan di Prodi belum? Kan kemarin saya beli bukunya 2. Iya, Pak. Satu udah saya kirim, satu ada di sini, satu udah dikirim. Baik. Ya. Ya, Pak Steve, buku yang dikirim Pak Budi saya mau copy. Oh iya. Di copy semua ya, Pak? Enggak apa-apa, Pak? Copy bukunya? Enggak, kalau yang punyamu aja. Oh, baik, Pak. Kalau semuanya boleh, Pak? Hah? Kalau semuanya, Pak, boleh? Boleh.
Kalau copy semua juga boleh, nggak? Maksudnya untuk kamu kan scan semua kan berat, berarti kamu kompot halaman Iya. depan dan seterusnya itu kan. Iya, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Oke. Ya itu ada dikirim udah lama. Saya lupa ngasih tahu kamu. Saya kirim ke kampus, tapi waktu itu kan lagi PPKM, jadi yang ngirimnya itu nggak bisa masuk. Oh. Terus akhirnya karena namanya Pak Steve, terus dikirimlah ke rumahnya Pak Steve. Oh, baik, Pak. Ya, udah di Pak Steve. Nah, ini Pak, untuk saya mohon izin untuk tanda tangan yang di lembar pengesahan ini, Pak. Draft mapping kemarin, Pak, ada yang direvisi, belum ditandatangan. Ya itu kirim lewat small PDF. Iya. Ke kampus. Ya. Ya nanti saya kirim, Pak. Iya itu kalau udah selesai kan berarti kan sudah dari Bu Nani kan mau kirim ya. Ya. Lewat yang ke email kampus ya, bukan ke ini itu kan ada tercatat kan. Iya, Pak. Itu ada di kodenya tanggal berapa, saya tanda tangan dan seterusnya. Makanya saya katakan kalau urusan seperti itu kirim email kampus. Karena itu jadi bukti kinerja dan seterusnya. Kayak gini kan ya kenapa saya rekam. Nah, nanti disimpan di YouTube, terus itu ada pemeriksaan sekarang. Ya. Ya, Pak. Kira-kira gitu. Oke. Bukti bahwa kamu memang bimbingan tiba-tiba maju gitu kan. Oh iya. Untuk buku kuning berarti diisi terus, Pak ya? Iya, itu buku kuning diisi terus. Sekarang kan biar enggak, iya itu di situ kalau enggak dibuat pakai format yang bukti bimbingan itu. Iya, Pak. Ya, pakai itu aja biar lebih mudah. Kamu harus ada foto kan, sekarang itu kan gitu. Kayak ini kan kamu tiap ketemu bimbingan screenshot dan screenshot foto kamu ya. Oh iya, Pak. Kemarin saya lihat Ferry screenshotnya foto Tani ya. udah kau bimbingan ya. Pak. Apa? Foto lama tuh, Pak. Oh iya. Itu setiap ini screenshot ya. Jangan lupa ini tadi setiap kau bimbingan kau screenshot ini bukti ya. Oke. Oke. Ada lagi? Ya, Tania, kenapa? Pak, mau nanya baru ingat. Mau nanya stratigrafi. Jadi kan pakai yang terbaru itu Ginger and Hilton, Pak. Nah, untuk stratigrafi lokalnya itu emang Tania udah nyari di mana-mana kalau misalnya KPVA yang intrusi Andes itu emang nggak tercantum di stratigrafi regionalnya, Pak. Jadi karena dia mengintrusi air benakat sama marainim, jadi Tania buatnya gini. Itu benar kan, Pak? Dia mengintrusi, iya benar, gambarnya benar. Ya. Dan secara logika harus muncul dari dalam kan, nama intrusi dari dalam kan. Ya pasti mengintrusi dua lapisan yang ada di di atasnya kan, apalagi dia daik ya. Ya. Ini teori Bu Wiwi ini pasti. Kan munculnya batu bara tuh karena pemanasan itu, karena munculnya pematang. Makanya kan kualitas batu bara di formasi Muara Enim kan lebih bagus kan. Ya karena tadi itu ada pengaruh proses pematangan, jadi udah terbentuk ada apa namanya itu saya udah lupa itu riset saya sama Pak Steve yang untuk klit dulu itu kan ada di 2013 itu di daerah situ juga ya. Iya. Apa tuh kok saya lupa nama perusahaannya itu. Pokoknya kita ngambil untuk GMB, gas metan batu bara. Ya. Itu dari posisi pemanasan itu mengakibatkan terbukanya celah klitnya itu, sehingga kandungan karbonnya itu lebih banyak. Nah, hanya problemnya itu kan di teknologinya kita belum punya ya. Nah, ini tadi pagi saya diskusi carbon cold storage itu, CCS. Jadi nanti itu ditambang itu bukan batu baranya, karena batu bara kan udah nggak boleh dibakar. Tapi karbonnya yang dalam CCUS atau CCUS tadi. Itu Pak Rahmat Sule banyak mengembangkan. Termasuk nanti bekas sumur tua. Nah, salah satunya ya bentuknya seperti ini. Ya, betul itu, karena dia mengintrusi kan ya.
Kalau tiba-tiba muncul tengah-tengah jadi pertanyaan justru. Harus dari bawah. Hanya bentuknya, nah itu bentuknya itu yang saya kurang paham juga ya, bentuk yang pas itu seperti apa. Apakah bentuknya seperti itu atau gede ke bawah gitu. Nah itu kan kalau menurut Bu Wisi itu tergantung dari jenis mineral yang dihasilkan. Harusnya ya. Cuman ya mungkin nanti ada masukan dari Bu Wiwil. Itu. Oke ya. Ya, Pak. Ya, itu tolong kasih tahu ya itu siapa, Anggi, Amel, jangan lupa itu. Kamu siap bentuk tabelnya. PPT-nya siapkan semua. Pak. Oke, ada lagi? Yang hadir semuanya pada saya rasanya diundang. Ini Raid kemana? Raid jadi Raid juga nih. Marcel kayaknya lagi nge-share itu ya sama Pastik ya. Marcel, Raid. Nggak tahu Widya dan seterusnya nggak tahu, padahal sudah datang juga kayaknya belum ada perkembangan ya, jadi belum pada mau ini. Oke, kalau nggak ada lagi, kalau masih mau pada diskusi ini, saya jadikan Herpin sebagai host ya. Mau ngobrol silahkan ya. Saya mau istirahat dulu dari pagi. Minggu pun apa boleh buat nih. Harus terus riset ya, urusan banyak lah. Oke, ya tapi kalian untuk 18 kalau udah siap maju daftar aja, nggak apa-apa, nanti urusan KR ya, urusan transkrip udahlah, urusan biar prodi yang ngurus ya. Oke. Hervin ya, Vin, itu ya, udah Pak. Semua ya, Vin ya, Iya, Pak. Oke. Kamu di Palembang kan nggak balik ke Pali dulu? Nggak balik ke... Di Morenim sekarang, Pak. Morenim, oke lah. Iya. Ya deket lah Morenim, Palembang mah. Tiara. Tani aja masih di Linggo kok. Iya, Pak. Perli juga masih di Linggo kayaknya. Masih di rumah, Pak. Pak Lawang, Perli, Pak. Pak Lawang, Pak. Pak Lawang ya. Saya hafal background-nya tuh, kursi biasanya. Oke ya. Oke, sehat semua ya. Saya silakan kalau mau lanjut. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.